Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi alituka wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Warhamna ya arhamar rahimin rahmatan min intik rahmatan tuni bi rahmatika amma siwak amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan ngaji kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami, kitab yang membahas tentang ilmu fikih madhab Imam Syafi'i. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Faslun fi bayani saktati fi sholati wa yaminal hayati. Faslun ai hada utawi iki kono fasal suwiji fi bayani saktati kang tetep ing dalem jelasno pira-pira meneng kang disunahno sunah fi sholati ing dalem salat. Wa ya utawi saktat fi shalah iku minal hayat iku setengah saking pira-pira sunah hayat salat. Pada fasal ini kita akan menjelaskan tentang diam yang disunahkan di dalam salat. Diam yang disunahkan di dalam salat ini merupakan salah satu sunnah hayat. Apa itu sunnah hayah? Sunnah hayah itu suatu pekerjaan yang apabila kita tinggalkan tidak ada berbuntut apa-apa. Dalam artian ketika kita meninggalkan sunnah hayah, kita tidak disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Akan tetapi hendaknya untuk meningkatkan kualitas sholat kita ya harusnya dilakukan. Saktatus sholati utawi piro-piro meneng kang disunahno ing dalam sholat iku sitatun iku totali ono. Diam yang disunahkan di dalam sholat itu total keseluruhannya ada 6. Ada keterangan di kitab Kasifatus saja karangan Syekh Nawawi Al-Bandani wa kulluha latifatun biqadri subhanallah illa allati baina amina wa surati. Semuanya yakni diam yang disunahkan di dalam sholat yang totalnya ada 6 itu semuanya latifatun sangat singkat dengan kadar bacaan subhanallah ilalati baina amina wa surah, kecuali diam tatkala seseorang selesai membaca amin dan mau membaca surah. Faya fi hakil imam fil jahriyah, ini berlaku pada seorang imam yang sholatnya jahar, yang sholatnya jahriyah. Jahar itu dibaca keras. Diamnya tidak hanya sekedar membaca subhanallah, melainkan apa? Biqadri ma yaqra'u al-ma'muma al-fatihata bi'tibaril wasyati al-mu'tadil. Diamnya dengan kadar zaman selesainya bacaan Fatihahnya seorang makmum dengan perbandingan biqadril wasyatil mu'tadil, dengan perbandingan bacaan atau cara bacanya orang pada umumnya. Jadi tidak hanya kadar subhanallah, melainkan dengan kadar selesainya bacaan Fatihahnya seorang makmum. Terus ada keterangan juga wa yusanulil imam ayastaghila fiha ay fi saktah bi qiraatin aw du'ain sirron wal qiraatu aula. Sunah bagi imam ketika seperti itu untuk menyibukkan diri dengan membaca Al-Qur'an atau dengan doa sirri, doa yang diucapkan secara samar-samar atau pelan. Wal qiraatu aula, akan tetapi membaca Al-Qur'an itu lebih utama. Fa makna sukut fiha adamul jahri, karena diamnya seorang imam dikala itu yang dikehendaki adalah adamul jahri, tidak keras pengucapannya. Wa illa fala yutlabu as-sukutu haqiqatan fi shalah, ketika yang dikehendaki sukut di situ makna hakiki dari diam di dalam sholat, maka tidak diperintahkan ya, nantinya akan terjadi ngelamun ya, diam terus ya, selama kurang lebih 2 menit 3 menitan. Makanya dikomentari oleh Syekh Nawawi Al-Bandani, sunnah bagi seorang imam di kala kondisi seperti itu untuk membaca Al-Quran atau doa secara pelan. Sekarang ada di mana saja diam yang disunahkan di dalam sholat yang totalnya ada 6. Yang pertama adalah baina takbiratil ikhrami
ahadua utawi salah sijine sittah baina takbiratul ihrami iku ing dalem antarane takbiratul ihram wa du'ail iftitahi lan antarane doa iftitah. Ketika kamu selesai takbiratul ihram Allahu Akbar, kamu sunnah diam sebentar terus baru membaca apa? Doa iftitah. Kabira walhamdulillahi katsira ila akhirih. Itu yang pertama. Jadi fungsi dari saktah di sini istilahnya ada ritmenya ya, ada ritmenya. Seperti itu. Dan kesannya tidak terburu-buru dalam hal sholat. Selanjutnya yang nomor 2, wasaniha utawi si nomor loro ni sittah iku baina du'ail iftitah iku ing dalem antarane doa iftitah wa ta'awudzi lan maca ta'awud. Yang nomor 2 tempat diam, yakni ketika kamu selesai membaca iftitah terakhir wa anna minal muslimin, itu kan akhir dari doa iftitah wa anna minal muslimin, kamu diam sebentar baru membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ta'awud ini pun juga sunnah sebelum membaca Fatihah. Terus selanjutnya yang nomor 3, wasalisuha utawi si nomor telune sittah baina ta'awudi iku tetep ing dalem antarane sakwise maca ta'awud wal Fatihati lan Fatihah. Kesunahan yang nomor 3 yakni sunnah diam di dalam sholat itu ketika kamu selesai membaca ta'awud a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan mau membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lah ada jedanya ya. Selanjutnya yang nomor 4, warabi'uha utawi si nomor 4 sittah baina akhiril Fatihati iku tetep ing dalem akhire maca Fatihah. Diam yang disunahkan di dalam sholat itu ketika akhir mau membaca Al-Fatihah, bahwa ad-dolin wa amin lan arep maca amin. Ya, ketika kamu selesai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kemudian sebentar terus amin. Lah diamnya itu hukumnya sunnah. Yang nomor 5, wa khamisuha utawi sing nomor 5 ne sittah iku baina amin wa surati, iku tetep ing dalem antarane sakwise maca amin wa surati lan maca surat. Sunnah yang nomor 5 diam di dalam sholat, yakni ketika kamu selesai membaca amin dan mau membaca surat, itu sunnahnya juga diam. Terakhir wasadisuha utawi sing nomor 6 sittah iku baina surat iku ing dalem antarane sakwise maca surah wa ruku lan ruku. Kesunahan diam di dalam sholat yang terakhir yakni ketika kamu selesai membaca surah mau ruku, kamu sunnah untuk diam sebentar. Itulah kesunahan yang sering sekali kebanyakan orang itu lupa, tidak mengerjakannya. Padahal adanya saktah di sini atau diam yang disunahkan di dalam sholat itu fungsinya satu, ada temponya di setiap gerakannya biar kesannya tidak terburu-buru dan bisa menambah kekhusyuan kita ketika di dalam sholat. Semoga kita bisa mengamalkannya. Besok kita akan membahas faslun fima yata'alaku bitumakninah. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan tumakninah. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum idina syuratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.